warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Cahyono, jurusan Komunikasi Minat Islam dengan NPM 1941010460. Saya di sini akan menceritakan sebuah kisah yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW yang tentang Alqamah. Konon dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa, dan suka bersedekah. Suatu ketika dia sakit keras, maka istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau tentang keadaan Alqamah tersebut. Maka Rasulullah pun mengutus Ammar bin Yasir dan Suhaib bin Rumi dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaannya. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talkinlah untuk mengucapkan la ilaha illallah." Akhirnya mereka bertiga berangkat ke rumahnya. Ternyata saat itu Alqamah sudah dalam keadaan sakaratul maut. Maka segeralah mereka mentalkinnya. Namun ternyata lisan Alqamah tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, hanya bisa mengucapkan lafaz la, dan la. Langsung saja mereka bertiga sahabat Rasulullah mencapai kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah dia mempunyai kedua orang tua? Ada yang menjawab, ada ya Rasulullah, dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta. Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemuinya. Dan beliau berkata kepada utusan tersebut, katakan kepada ibunya Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah, maka datanglah. Namun kalau tidak bisa berjalan, maka Rasulullah akan menemuinya. Tatkala utusan itu telah sampai pada ibunya Alqamah dan pesan beliau itu disampaikan, maka dia berkata, sayalah yang lebih baik berhak untuk mendatangi Rasulullah SAW. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab dengan salam. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah. Sang ibu pun menjawab, wahai Rasulullah, dia orangnya adalah orang yang sangat rajin sholat, banyak puasa, dan senang bersedekah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, lalu apa perasaanmu padanya? Dia menjawab, saya marah kepadanya wahai Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya lagi, kenapa? Dia menjawab, wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya dan dia pun durhaka kepadaku. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabat, wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak. Si ibu berkata, wahai Rasulullah, apa yang akan kau perbuat? Beliau menjawab, saya akan membakarnya di hadapanmu. Terus si ibu menjawab lagi, wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku di hadapanku. Maka Rasulullah menjawab, wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah itu lebih pedih dan lebih lanjut. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah demi zat dan yang jiwaku berada di tangannya. Sholat, puasa, dan sedekahnya pun tidak akan memberinya manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi dan juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini bahwa saya telah ridho pada anakmu Alqamah. Dan setelah itu semua terjadi, anaknya pun meninggal dengan keadaan bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang dapat kita ambil dari cerita hikmah tersebut? Hikmah yang kita ambil adalah jangan pernah durhaka kepada orang tua dan jangan pernah lupa kepada orang tua walaupun kita sudah mempunyai istri. Cukup sekian saya bisa sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.